Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di dunia Zoom ini, di dunia online, di dunia YouTube ini. Semoga kita selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan, dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya yang setia menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Bapak Dr. Son Haji, Sarjana Agama, Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah pendidikan agama. Untuk pembahasannya yaitu Ma'rifatul. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin. Saya merupakan prodi dari prodi akuntansi, dan untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus A. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi pembahasannya. Untuk materi pembahasannya yaitu yang pertama, Ma'rifatul Insan, mengenal diri manusia sendiri. Yang kedua yaitu Ma'rifatullah, mengenal Allah dan kebesarannya. Yang ketiga yaitu Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah dan menjadikan suri tauladan yang baik untuk kehidupan kita. Yang terakhir yaitu menyebutkan nama-nama serta sifat-sifat Allah dan Rasul. Untuk materi yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Apa sih yang dimaksud dengan Ma'rifatul Insan? Kata Ma'rifatul berasal dari bahasa Arab yaitu ma'rifat, yang artinya mengetahui atau mengenal. Sedangkan insan yang artinya manusia. Jadi apabila Ma'rifatul Insan digabungkan, yaitu artinya mengetahui, mengenali pribadi diri sendiri manusia itu. Menurut istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali diri dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sesuai hadis dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Ikimia Asy'adah, Imam Ghazali mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa yang mengenali diri sendiri maka ia akan mengenali Tuhannya. Namun ada 3 unsur utama yang dimiliki oleh manusia. Untuk unsur-unsurnya yaitu kita akan mengenal terlebih dahulu di surat Al-Quran surat Syad ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepada ruhnya atau ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Al-Quran Surat Syad ayat 71 sampai 72. Namun menurut Islam, manusia itu memiliki 3 unsurnya, yaitu yang pertama adalah hati yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik dan mempercayai bahwasanya Allah sudah menciptakan seluruh umat di seluruh alam di muka bumi ini. Hati ini sudah dijelaskan dalam surat Qaf ayat 16. Yang kedua yaitu akal. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah dengan akal? Karena tujuannya utama manusia diciptakan di muka bumi ini untuk memperbaiki peradaban yang ada di muka bumi ini dengan akal dan pikiran yang dimiliki oleh manusia tersebut. Akal sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang terakhir yaitu manusia dimiliki yaitu jasad. Apabila manusia tidak memiliki jasad, maka mereka bukanlah manusia, namun mereka adalah syaitan. Jasad dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Lalu potensi apa saja yang dimiliki oleh manusia? Manusia dianugerahi yang namanya pendengaran. Manusia memiliki pendengaran untuk mendengarkan sesuatu yang baik dengan mendengarkan suara adzan, suara ngaji, ataupun suara salawatan. Yang kedua yaitu manusia memiliki potensi yaitu dengan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan penglihatan untuk manusia yang bertujuan untuk melihat hal-hal yang baik melihat, membaca Al-Quran, membaca buku, dan membaca lain sebagainya, dan tidak membaca hal-hal yang buruk. Yang terakhir yaitu potensi manusia yang dimiliki oleh manusia yaitu hati. Manusia memiliki hati karena sungguhnya manusia harus mempercayai bahwasanya ada pencipta yang di atas. Mempercayai pencipta yang ada di atas yaitu terdapat di dalam hati dan di dalam pikiran kita para manusia. Lalu apa keistimewaan yang dimiliki oleh manusia? Yang pertama yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensi yang dimiliki oleh manusia agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. Yang keempat yaitu manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah lainnya, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang kelima yaitu manusia juga diberikan mulut dan kemampuan berbicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun menjadi munafik. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini?
tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin muka bumi ini, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang terakhir yaitu manusia diciptakan sebagai pembangun peradaban, yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57. Kemudian kita akan masuk pembahasan selanjutnya yaitu ma'rifatullah. Apa sih yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Ma'rifat yang artinya mengenal, sedangkan lillah yang artinya Allah, atau kita bisa dikenal dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara yang lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya kita hendak selalu mengingat Allah kemanapun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta yang dimaksud di sini adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik, dan jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Ada 3 macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu yang artinya Allah sebagai Rabb. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu artinya Allah sebagai lillah. Yang terakhir yaitu tauhid mulkiyah, yaitu Allah sebagai raja. Dan tauhid yang tidak jarang diketahui oleh orang-orang yaitu para ulama menambahkan 1 macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah atau sering kita dengar yaitu Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati kita. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ma'rifatur rasul. Apa sih yang dimaksud dengan ma'rifatur rasul? Ma'rifatul yang artinya mengenal, sedangkan rasul yaitu manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan kita ikuti agar dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian Rasul, akhlak Rasul terhadap lingkungan sekitar, yaitu yang pertama akhlak beliau terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga beliau pernah terbukti ketika ada tetangga yang memiliki kesulitan dalam ekonominya dan beliau sedang memasak dan keluarga beliau sedang memasak daging, beliau langsung memberikan daging tersebut kepada tetangga tersebut. Yang kedua yaitu akhlak beliau terhadap istrinya. Akhlak beliau terhadap istrinya tidak diragukan lagi, sampai-sampai istri beliau dipanggil oleh beliau dengan sebutan Ya Humairah, yang artinya pipi yang merah. Yang ketiga yaitu akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Akhlak terhadap sahabatnya beliau yaitu sangatlah tinggi. Terbukti dengan banyaknya sahabat-sahabat yang mencintai dan yang mengidolakan terhadap akhlaknya Rasul. Terbukti ketika Rasulullah SAW mau diwafatkan, mau dipanggil oleh Allah, maka seluruh umat di sekitar Mekah menyaksikan kematian dan menyaksikan kesedihan dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Yang keempat yaitu akhlak beliau di dalam majelis. Akhlak beliau di dalam majelis sangatlah tinggi, sampai beliau ketika masuk masjid ada orang yang sedang beribadah, maka beliau tidak masuk ke masjid terlebih dahulu.
dan menunggu sampai orang tersebut selesai sholatnya agar tidak terganggu sholatnya. Dan yang terakhir yaitu akhlak beliau terhadap musuh. Akhlak beliau terhadap musuh sangatlah bisa kita contoh bahwasanya beliau pernah ditimpuki oleh kaum-kaum Arab, kaum-kaum yang membencinya. Beliau pernah ditimpuki oleh kaum tersebut, namun respon beliau yaitu dengan mendoakan para yang menimpuk agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendoakan yang buruk-buruk saja. Lalu sifat-sifat apa yang dimiliki oleh Rasul? Yang pertama yaitu sifat syidik. Sifat syidik yang dimiliki oleh Rasul yaitu jujur. Rasul itu memiliki sifat jujur. Jika Rasul tidak memiliki jujur, maka bukanlah yang dinamakan Rasul. Yang kedua yaitu amanah, atau bisa disebut dengan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu sifat tabligh, menyampaikan. Yang keempat sifat fatonah atau cerdas. Bagaimana Rasul tidak cerdas? Bahwasanya beliau telah dianugerahkan akal yang sempurna oleh Allah, dan beliau juga telah dilindungi oleh berbagai macam malaikat di samping-samping beliau. Maka beliaulah adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasul antara lain membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Yang kedua yaitu taat dan patuh dengan apa yang beliau perintahkan, dan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik, dan selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Jadi segitu saja pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup presentasinya, saya akan membacakan nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai saja menyebutkan nama-nama terbaik Allah, atau bisa disebut dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Muksawir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adalul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukib, Ya Hashib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Washi, Ya Hakim, Ya Wadu, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qaili, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadim,
Ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muqtakim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya jal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya muqni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya washi ya rashi ya sabur ya Allah ya Allah. Terima kasih. Kemudian kita akan mengenal sifat-sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah. Untuk sifat wajib bagi Allah yaitu yang pertama, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa dahni qudra irada ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Untuk sifat mustahil bagi Allah yaitu kebalikan dari sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu Adam, yang kedua yaitu hudus, yang ketiga fana, yang keempat musama salatu lil hawadisi, yang selanjutnya yaitu hiltiyaju lik goirihi, yang selanjutnya adalah ta'adud, selanjutnya ajzun, selanjutnya karohah, selanjutnya jahlun, dan selanjutnya yaitu mautun, selanjutnya al syahmamun, ama bakamun, ajian, karihan, jahilan, mayitan, asyama, ama, abkama. Selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat jaiznya yaitu fi'lun kuli mumkinin au karhuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kita akan mengenal yang namanya sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul. Untuk sifat wajib bagi Rasul yaitu syidik, yang artinya Rasul selalu benar. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, yang artinya berarti Rasul selalu menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir yaitu fatonah, bahwasanya Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Untuk sifat mustahil bagi Rasul yaitu kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, kizib, yang artinya mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Yang kedua, khianah, atau bisa kita kenal yaitu khianat, yang artinya Rasul mustahil memiliki sifat khianat. Dan yang ketiga yaitu khidmat, yang artinya mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu baladah, atau bisa kita dengar dengan bodoh, yang artinya Rasul itu mustahil bahwa Rasul adalah bodoh. Dan selanjutnya adalah kita akan mengenal yang namanya sifat jaiz yang dimiliki oleh Rasul. Sifat jaiz yang dimiliki oleh Rasul yaitu sifat kemanusiaan, yakni al-aradul basyariyah, yang berarti Rasul memiliki atau mempunyai sifat sebagaimana seorang manusia biasa, bisa tidur, bisa makan, bisa memiliki nafsu, dan bisa memiliki lain sebagainya. Sekian dari presentasi
dan juga penyampaian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung hati kalian. Dari saya, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Membeli duren ke rumah si Isa. Di tengah jalan durennya terjatuh. Irwan yang keren pamit untuk berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.